Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di cara saya HD. Kali ini masih di Suzuki Address ya. Kali ini mau sedikit modifikasi kelistrikan. Hari ini rencana mau pasang saklar dim ya, atau saklar pas bim. Yang ini yang model lama, jadi nggak ada tombol buat pas bimnya. Jadi kalau mau ngedim harus manual. Dia tidak bisa kembali seperti saklar pas bim pada umumnya. Jadi kalau mau ngedim harus dipencet manual seperti ini ya. Dipencet atas, pencet bawah, begitu terus berulang-ulang. Untuk saklarnya sendiri menggunakan saklar original ya dari TVS Callisto. Ini pabrikan dari Minda ya. Jadi sudah terjamin merek yang digunakan di Honda ataupun Yamaha. Jadi sudah terjamin untuk kualitasnya. Untuk pembelian bisa lewat Tokopedia atau langsung kontak di situs resmi TVS-nya. Ini penampakan saklar dim dari TVS Callisto-nya ya. Jadi di bagian bawah di low beam ini bisa dipencet lagi. Ada tulisannya pas atau pas beam. Ini bentuknya ini sudah paling pas ya, paling mirip dengan saklar bawaan dari Suzuki Address. Jadi secara bentuk nanti bisa langsung plug and play ketika dipasang. Untuk perkabelannya nanti akan saya custom ya. Jadi nantinya bisa langsung plug and play. Jadi kalau ada kerusakan bisa langsung diganti tanpa harus ribet dan bisa dikembalikan ke originalnya juga. Sebelum dipasang ini mau saya cari dulu ya untuk skema perkabelannya menggunakan avometer. Nanti akan saya share di video selanjutnya. Oke, ini sudah ketemu ya untuk warna-warna kabelnya. Di sini ada KH itu kuning hijau. Itu untuk common ya, atau dapat plus dari lampu atau dari saklar lampu. Kemudian ada PM atau putih merah, itu kabel untuk low beam ya, atau jalur lampu dekat. Kemudian ada K atau kuning ya, ini untuk high beam atau jalur lampu jauh. Kemudian ada O atau oranye, ini untuk jalur pas beam ya, atau untuk dimnya. Setelah itu nih untuk posisi dari soketnya ya, menghadap ke depan seperti ini. Di atasnya ini ada jendolannya untuk kunciannya. Mulai dari kiri atasnya ada K kuning dan O oranye, kemudian KH kuning hijau, kemudian PM atau putih merah. Kemudian untuk memudahkan pemasangan ini saya pasang soket lawannya ya. Ini bisa cari di online atau di bengkel-bengkel variasi mungkin ada ya, soket 4 pin. Kemudian untuk pinnya ini ada KK, ini untuk kunci kontak ya, kunci kontak on. Ini saya tambahkan lagi untuk keterangannya. Kemudian ada lagi K atau kuning, ini di jumper ke kabel kuning ya, yang di soket dim bawaannya itu. Kemudian ada lagi HJ ya, atau hijau, ini juga di jumper ke kabel hijau di soket dim bawaannya ya. Kemudian yang terakhir ada HK atau hitam kuning, ini nyambungnya ke kabel tengah ya, yang warna hitam kuning di soket bawaannya. Tapi kalau sudah pakai saklar nanti nyambungnya ke saklar lampu ya, outputnya dari saklar lampu disambungkan ke soket ini nantinya. Untuk sekunnya pakai sekun yang kecil seperti ini ya, perbandingannya dengan sekun yang biasa yang besar seperti ini ya, jadi pakainya yang kecil nih. Kemudian ini setelah kabelnya sudah jadi ya, ini ada KK atau dari kunci kontak nih, saya pakai kabel warna merah.
kemudian kabel HK hitam kuning pakai kabel hitam, kemudian kabel kuning ini pakai kabel kuning juga, kemudian yang HC hijau saya pakai kabel biru karena adanya kabel biru aja di sini. Setelah itu tinggal kita jumper ke soket aslinya yang ada di motor ya, soket dimnya. Kemudian ini adalah soket original yang dari saklar dim. Ini nanti akan kita solder ya, di bagian ini kita jumper kabel kuning ke kuning, kemudian kabel hitam ke hitam, kabel biru ke hijau. Namun kalau sudah pakai saklar lampu nanti dapatnya dari saklar lampu ya, jadi yang tengah nggak usah disambung atau di jumper, dibiarkan saja, kita pakainya yang dari saklar lampu. Kemudian kabel merah ini dapatnya dari kunci kontak on ya. Kemudian ini hasilnya ya, setelah saya solder kabel kuning ke kuning, kemudian ini ada kabel biru ke hijau, kemudian kabel hitam yang dari soket saklar yang baru ini saya sambungkan ke kabel saklar lampu ya. Jadi kabel yang tengah enggak saya solder atau saya biarkan kabel tengah soket dimnya. Setelah itu ini kabel merah nyambungnya ke keluaran dari kunci kontak ya. Ini karena saya sudah ada jalurnya jadi nggak perlu buka tepeng bagian bawah untuk mencari output dari kunci kontaknya. Untuk output kunci kontak bisa ambil dari sini ya. Ini saya solder di soket kunci kontaknya biar lebih aman. Ini penampakan setelah kita rapikan ya. Jadi masih bisa pakai soket yang aslinya jika nanti saklar ini rusak. Untuk melepas saklar yang lama tinggal kita congkel seperti ini saja ya. Kemudian tinggal kita pasangkan untuk saklar terbaru dari EVS Callisto-nya. Ini memang agak keras ya, agak sesak, jadi agak kita paksa untuk masuk. Tapi sebenarnya pas, cuma dia agak ngepres dikit, jadi perlu penekanan yang sedikit lebih kuat nih. Oke, sudah terpasang dengan sempurna. Tinggal kita colokkan untuk soketnya. Setelah itu kita lanjut untuk uji coba fungsi dari saklar dimmer ini. Oke, sudah dirapikan. Sekarang saatnya untuk uji coba saklar dimnya ya. Ini posisi kontak off, saklar tidak berfungsi. Jauh dekat, dimnya tidak berfungsi. Kemudian kita on kan saklar, kita geser ke on. Nah, ini langsung menyala ya. Dimnya pun sudah bekerja, jarak jauh bekerja, sudah bekerja dengan normal. Kemudian saklar lampu kita off kan, kita coba fungsi dimmernya. Oke, sudah bisa berfungsi juga ya untuk dimmernya ya. Di posisi lampu off, dimmer bisa bekerja dengan baik. Seperti ini penampakan setelah terpasang, rapi tanpa ada coakan. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat.